Kolaborasi dan logika desain siswa pada proyek miniatur jembatan. Saya, Devi Yulianti Suryatmaja, guru SMA Negeri 3 Sumedang. Selama ini, fisika seringkali dianggap sebagai pelajaran yang hanya berfokus pada hafalan rumus dan perhitungan. Jarang dikaitkan dengan kehidupan nyata. Konsep penting seperti kesetimbangan benda tegak dan titik berat biasanya hanya berakhir di atas kertas ulangan. Padahal, kenyataan di luar kelas menunjukkan hal yang berbeda. Siswa dihadapkan pada realitas. Banyaknya jembatan yang rusak, yang memutus akses warga di berbagai daerah. Kesenjangan inilah yang menjadi latar belakang utama proyek ini. Saya ingin mengubah cara pandang siswa, bahwa fisika adalah alat untuk mencari solusi. Melalui tahapan design thinking, siswa diajak berempati, berpikir kritis, dan merancang kerja nyata. Dan ternyata, pembelajaran berkualitas tidak harus mahal. Hanya dengan stik es krim dan sumpit, kita bawa fisika dari sekedar angka menjadi sebuah karya yang bermakna. Dalam kegiatan ini, siswa diajak melalui proses yang utuh. Mulai dari memahami dan rumuskan masalah, menggodok ide kreatif hingga merancang miniatur jembatan, yang kemudian diuji kekuatannya melalui tahap uji beban. Namun dalam perjalanannya tidak semua berjalan mulus. Ada beberapa tantangan nyata yang saya hadapi di kelas. Pertama, soal kolaborasi. Saya sengaja membatasi kelompok hanya 4 orang, supaya tidak ada lagi siswa yang cuma numpang nama. Tapi ternyata, ini jadi kejutan buat mereka. Ada yang sempat kesulitan karena biasanya hanya mengandalkan teman. Sehingga disiplin pembagian tugas sempat terhambat. Tantangan kedua adalah manajemen waktu. Ada kelompok yang persiapannya mepet, tapi banyak juga yang justru sangat antusias sampai latihan mandiri di rumah. Untuk menjaga kejujuran dan orisinalitas, saya tegaskan bahwa semua proses harus dilakukan di sekolah. Jembatan yang belum jadi wajib menginap di lab fisika dan hanya boleh dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Terakhir, saya harus terus mengingatkan siswa agar tidak hanya fokus bikin jembatan yang cantik aja. Bagus itu perlu, tapi yang paling utama adalah logika strukturnya. Jembatan harus kokoh menahan beban, bukan sekedar indah dipandang. Nah, saat masuk sesi evaluasi, ternyata banyak sekali temuan unik yang muncul. Ada kelompok yang membuat dasar jembatan dengan celah yang sangat besar. Bayangkan, kalau ini jembatan asli, tentu sangat berbahaya buat yang lewat. Ada lagi, desain yang tiang penumpangnya justru diletakkan tepat di tengah jalan, yang secara logika malah menghalangi kendaraan. Bahkan ada jembatan yang tampilannya cantik sekali, tapi ternyata tidak punya struktur penumpang sama sekali. Jadi begitu diberi beban sedikit, langsung rubuh seketika. Diskusi di kelas pun jadi sangat hidup. Siswa akhirnya sadar bahwa desain yang hebat itu bukan cuma soal cantik, tapi harus logis secara fungsional dan aman secara prinsip fisika. Momen ini jadi refleksi kritis buat mereka untuk mengevaluasi kembali karya mereka berdasarkan masukan dari saya dan juga dari teman-teman lainnya. Dampak dari langkah-langkah tadi terasa sangat nyata pada sikap siswa. Dengan kelompok kecil, ruang untuk menumpang nama itu jadi sempit. Mau tidak mau, setiap siswa harus turun tangan. Mulai dari memotong bahan, mengelem, sampai memastikan jembatan mereka simetris. Hasilnya, mereka punya rasa memiliki yang tinggi terhadap karyanya. Dan kebijakan saya mewajibkan karya menginap di lab terbukti ampuh. Saya bisa menjamin jembatan ini murni hasil pemikiran dan kerja keras siswa di sekolah, tanpa campur tangan pihak lain. Penilaian pun jadi sangat objektif. Tapi yang paling membanggakan bukan cuma jembatannya jadi, tapi munculnya kesadaran kritis. Saya terkesan saat mendengar mereka berdiskusi sendiri. Oh, ini patah karena titik beratnya terlalu kanan. Atau sambungan ini kurang kokoh karena tidak seimbang. Dari sini saya sadar, fisika bukan lagi sekedar angka di kertas, tapi alat untuk berpikir logis. Siswa belajar bangga saat bahan yang sederhana mampu menahan beban berat, tapi juga belajar berjiwa besar saat menerima masukan. Melalui kegiatan ini, mereka tumbuh menjadi pemecah masalah yang teliti, jujur, dan berempati. Karena keberhasilan sejati lahir dari keberanian untuk mencoba kembali saat struktur mereka gagal. Belajar fisika bukan hanya tentang menghafal rumus, tapi tentang berani mencoba, gagal, dan membangun kembali sebuah solusi.